I'll stay here for as long as I can. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to Tujuan akhir come and park di carry us like Jakarta wind. Gambir. Bagian penumpang travel before dari beberapa Naik kereta api tut tut tut. Selamat datang di Semarang guys. Jadi perjalanan Semarang kali ini tidak menggunakan pesawat karena menggunakan alternatif yang lebih ekonomis. Jadi gue cobain naik kereta dari Gambir ke Semarang. Dan kalau kalian mau juga naik kereta dari Gambir ke Semarang, belinya di mana? Udah pasti di Traveloka. Karena apa? Karena kalian ada refund 100% dan juga ada asuransi perjalanan. Jadi tinggal kalian centang-centang aja semuanya. Next, bayar, nyampe di Semarang, naik kereta 5 jam. Let's go, kita explore Semarang. Untuk explore Semarang, kalau mau gampang tinggal sewa aja mobil di Traveloka. Kenapa? Karena kalian bisa sewa pakai driver atau nyetir sendiri. Biar explore Semarangnya tuh lebih mantap, lebih santai, keliling-keliling juga lebih mudah. Let's go. Hup, hup. Years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Dada fresh, dada ungkep. Jadi ada dua dada yang berbeda guys. Satu yang diungkep, yang ini diungkep, ini yang fresh. Dan juga di sini ada 3 macam sambal. Ini sambal bayi, kecil banget soalnya. Sambal bawang sama sambal terasi. Kita cobain dari ini yang ungkep. Ini pakai ayam kampung, let's go cobain. Wah, abis. Ini sambal terasinya yang pedas. Oke lah. Nggak sepedas itu ternyata, aman. Tapi gue sukanya ayamnya karena dia empuk. Pakai ayam kampung udah pasti empuk. Tambah yang ungkep tuh lebih empuk. Gue penasaran kalau yang fresh katanya lebih kenyal. Kita cobain yang fresh. Jadi kalau ini tuh lebih membal, lebih ngelawan. Tapi dua-duanya bumbunya sama-sama enak, asin. Ditambah sambal, ini sambal bawang ini. Aman aja sambal ya. Enak, pedas, asin, ketemu pedas, udah gak akan salah. Tapi gue suka yang terasi nih, karena dia lebih wangi. Sekarang kita coba sambal originalnya. Habis. Yang ini lebih santai. Ini agak pedas. Ini paling pedas. Menarik. Bumbu ngerecep, ayam lembut, sambal sedep, ayam goreng sayangan. Boleh kalian coba buat makan siang, sore, malam, terserah. Lanjut kita jalan-jalan lagi. Jadi habis dari makan ayam, kalian tuh bisa jalan kaki, tinggal belok kiri udah nyampe di Kota Lama Semarang. Jadi Kota Lama Semarang ini, itu tuh suka disebut dengan Little Netherlands. Kenapa? Karena pada zaman Belanda di sini, mereka tuh bikin jadi pusat perdagangan lah di sini. Lu bisa lihat arsiteknya juga kayak jadul Batavia Belanda gitu loh. Itu mirip-mirip sama kayak ada di Kota Lama Jakarta. Cuma menurut gua, di sini tuh lebih berasa klasiknya gitu, jadulnya gitu. Jadi sejarahnya dulu itu Kota Lama ini kan kayak tempat perdagangan. Sekarang juga tetap juga menjadi tempat perdagangan, cuma kayak lebih santai. Jadi baik kafe, banyak orang kayak foto-foto wisuda, ya nyantai aja gitu. Dan lu bisa lihat nih, itu lantainya tuh dia pakai bukan keramik ya, kayak batunya tuh beda gitu, nggak kayak batu-batu yang konblok biasa, tapi bagus gitu tertata. Kota Lama Tangerang, di sini juga banyak makanan enak, kopi-kopi enak yang akan kita coba nanti di sebelah situ untuk ngopi sore. Mantap. Ini di belakang gua adalah salah satu gereja / bangunan yang terkenal di Kota Lama Semarang. Karena apa? Karena warna merah si kubahnya itu. Tuh. Bagus sih.
Ngopi sore dulu guys. Jadi gue lagi ada di Teko Deko. Ini tuh tempat yang menurut gue cukup menarik karena bangunan ini tuh udah berapa kali tuh ahli fungsi. Jadi misalnya awalnya bangunannya apa, terus berubah lagi jadi apa. Jadi dia hotel, kebakaran, jadi gudang, kebakaran, jadi pabrik, kebakaran, akhirnya baru jadi coffee shop. Dan ini juga udah termasuk di cagar budaya yang lu bisa lihat di depan tuh. Ada platnya gitu, sama lu juga bisa lihat ada sejarahnya di depan, kebakar, bangun, kebakar, bangun, kebakar, bangun. Jadi jatuh bangun aku mencintaimu. Ini kopi gue udah pesen, ini namanya kopi Londo. Ini menarik kenapa? Jadi di sini itu terkenalnya adalah kopi akulturasi Semarang. Kenapa? Karena di Semarang itu ada 4 budaya yang kental. Jawa, Chinese, Arab, dan Belanda. Makanya sini juga menyediakan kopi-kopi yang tuh. Kopi Cengli, Londo, Gendis, Arab, Kota Lama. Dan ini gue pesen kopi Lande. Cobain. Jadi wong Londo nih. Makanya pakai ini. Ada wangi cinnamon, kopinya kopi tubruk, ini juga biskuit kayu manis gitu, dipakai creamer, jadiin kopi. Sama ada pisang goreng. Guys, sekarang kita akan tebak-tebakan ini adalah budaya apa. Kopi, pisang goreng. See you nanti malam, gue mau ngopi dulu. Kita cari makanan-makanan lagi di Semarang. Kalian anak art, boleh mampir ke Semarang Contemporary Art Museum. Jadi di sini kalau kalian suka seni, lukisan terutama, nah di sini banyak banget lukisan macem-macem, menarik. Jadi kalau kalian emang anak nyeni banget, mampir ke sini Semarang Contemporary Art Museum. Harga 25.000 sekali masuk. Lanjut kita cari makan malam dulu. Wah. Setelah dari Kota Lama, check-in dulu di Rest Hotel, salah satu hotel yang sedang hits di Semarang. Kenapa? Karena ada tangga-tangganya kayak tadi tuh yang udah lewat ke atas itu lagi hits, dan hotel ini emang hits. Ini Rest Hotel, cukup menarik, ini karena lokasinya super sentral, kemana-mana deket, kamarnya juga luas, tuh lihat. Ini berapa nih? Ini 90. Ini gede guys, ini gede nih. Ya, sudah cukup gitu aja. Jadi Rest Hotel ini gue pesen yang twin, ada 2, 90-90, kamarnya gede. Jadi ini cukup luas untuk kalian mau ngapa-ngapain bisa, kalian mau roll depan bisa, kalian mau ini gantungannya kabinet, TV, terus apalagi kamar mandi, ada wastafel yang ada di luar. Dan kalau iki mau pesen nang di mas. Nah, ini di Traveloka guys. Jadi kalau kalian mau pesen Rest Hotel ini ada Traveloka, dan pesen Traveloka itu enak banget karena kalian bebas pilih tipe kamar dan juga ada free cancellation. Jadi kalau kalian salah batal nginep, aduh gak keburu nih gitu, bakal uangnya kembali. Jadi aman, tenang, don't worry, no rugi. Ya udah gitu aja. Habis ini mau makan nasi goreng babat yang ada di depan hotel, itu cukup terkenal. Langsung kita makan buat makan malam. Makmals Duls. Makan malam kita hari pertama adalah nasi goreng babat. Jadi emang kalau di Semarang itu terkenal sama nasi goreng babat gitu. Jadi kayak banyak nasi goreng babat beredar di mana-mana. Lu cari aja nasi goreng babat dan pete biasanya temennya. Gue udah pesen nih nasi goreng babat pakai petai sama telur, sama ada juga babat gongso. Nah, babat gongso ini isinya ada usus, babat jarit, babat hitam,
Mama babat putih. Segala makanan yang bikin hati-hati guys, fisik harus kuat, kalau nggak bisa leher. Kita cobain langsung nasi gorengnya. Oke, jadi ini bukan tipe nasi goreng yang kering ya. Bukan yang kayak di Surabaya. Surabaya kan nasi goreng kering, di Jakarta juga ada yang kering. Ini tuh lebih agak basah, karena tadi kalau lihat dari proses masaknya, wajan dia tuangin dulu bawang merah yang dipotong-potong, terus dikasih bumbu putih halus, ada bawang putih, ada bawang bombay, campur, becek-becek gitu, masukin nasi, kasih kecap yang banyak, jadi menghasilkan basah dia. Tidak yang kering-kering, wangi-wangi wajan, tapi lebih kayak becek-becek. Kalau lu suka aroma bawang putih, bawang merah yang kuat, sama rasa kecap yang kereng, nih, nasi goreng khas Semarang, nasi goreng babat, boleh kalian coba. Nasi goreng Pak Bandi ini enaknya apa? Dekat sama hotel kita tinggal, tuh. Tuh. Malam-malam, lapar, turun, tek, makan, tidur. Best. Nasi goreng Pak Bandi, boleh dicoba, lanjut hari kedua. Selamat pagi, hari kedua di Semarang. Sarapannya mau makan mie kopiok, salah satu kuliner khas Semarang. Mie kopiok itu apa? Mie kopiok adalah mie kuning dicampur lontong, dicampur tahu pong, dikasih kecap, pakai tauge, sama kuahnya itu pakai bawang putih. Kenapa namanya kopiok? Karena dia itu pakai bawang putih yang di kopiok, ditambahin nih. Gitu. Jadi emang kuahnya itu biasanya pakai cincangan bawang putih, dikasih kaldu juga biasanya, dikasih kecap pakai daun seledri. Unik banget ya. Karbo ketemu karbo, mie kuning ketemu nasi pakai tahu, kita cobain kayak apa. Jadi emang sini tuh Semarang itu sangat suka sama bawang putih. Cobain kuahnya dulu. Ya. Rasanya itu aroma-aromanya mirip-mirip nasi goreng babat karena emang penggunaan bawang putihnya tuh kuat banget. Tapi gue suka sih, gue demen bawang putih dan sehat juga buat jantung, FYI. Tapi gue akan lebih suka jika dikasih sambal. Sambalnya gini loh, padat gini. Oh, mereka juga ada kerupuk gendarnya. Gendar tuh rengginang, pakai dari nasi gitu. Langsung kita cobain. Unik ya, nasi, ketemu mie, ketemu sambal, ketemu bawang putih, ketemu kecap. Ya itu rasanya kebayang lah ya. Tapi mungkin kalau kalian nggak terlalu suka kecap manis, akan bilang ini kemanisan gitu. Ya harus ditambahin sambal. Tapi ya buat sarapan ini mengenyangkan. Dan gue suka karena dia punya lontongnya tuh lembut banget. Menarik. Udah, gue mau habisin. Habis ini mau lanjut ngopi. Dan kopi ini cukup unik. Kenapa? Nanti aja. See you di coffee shop. Guys, Pana Coffee, jadi kalau kalian suka kopi, suka filter coffee, atau suka omakase coffee, ini tuh mirip sama klinik kopi yang gue cobain di Jogja. Jadi di Jogja punya klinik kopi, di Semarang juga ada namanya Pana Coffee, dan ini cuma buka dari jam 1 sampai jam 15.20. Di dalamnya tuh kayak ada banyak kopi, kalian bisa pilih-pilih. Ada banyak filter, banyak origin, banyak beans yang kalian bisa coba-cobain, dan harganya tuh macam-macam. Ada juga milk base-nya, kalian bisa cobain semuanya. Kopi susu, filter, tapi memang spesialisnya adalah filter kopi karena emang dia juga nge-roast sendiri dan ngejual biji-biji kopi sendiri. Jadi kalau kalian mau cari experience minum kopi filter di Semarang, boleh mampir ke Pana Coffee, dan juga si penjual kokonya itu ngejelasin kopi buat orang awam bakal tereducate lah. Jadi kalau kalian nggak minum kopi kesini, keluar-keluar kalian langsung menjadi ngerti banget gitu loh bro, gue anak kops. Ya udah. Lanjut lagi, kita mau cari kuliner-kuliner dan jajan-jajanan lagi. Let's go! Cuk, 2 kilo, cuk. Perbandingan HP. Ya pokoknya itu lah. Ini gede banget, Cuk. Ini makannya gimana dah? Tahu gimbal lumayan. Lumayan apa? Lumayan gede. Ini nih yang komplit ternyata. Ada telur, ada gimbal udangnya, ada kol, tahu, lontong. Terus ini yang level pedas, yang cabai 15. Jadi bisa request pedas. Kita cobain gimana caranya. Ya udah tahunya dulu deh, kamu sama kol. Oh, kolnya digoreng. Kalau tahu gimbal ada juga yang kolnya tuh seger.
tapi ini digoreng. Pedasnya sih lumayan ya bro, 15 bro. Salah satu kuliner yang wajib kalian makan kalau di Semarang, dan ini khasnya apa? Karena porsinya super gede nih. Lebih gede dari... Oke, nungguin ya. Sore-sore habis ngopi ke sini sebelum nanti makan malam, jadi kayak snack. Ini snack untuk 7 orang kerdil. Ini bisa dibagi dua guys, bisa dibagi dua. Jadi orang dewasa bisa makan yang berdua. Kalau gimbal lumayan, boleh dicoba karena memang tidak lumayan ternyata. Ternyata tahu gimbal yang sangat pedas, silahkan dicoba. Jam 4 tutup, ya udah. Gitu aja guys. Pedas. Sudah malam, saatnya makan malam. Hari kedua makan malamnya nasi gandul. Jadi nasi gandul ini biasanya emang muncul tuh malam. That's why namanya... Gak, gue gak kepikiran jokes. Jadi nasi gandul ini sebetulnya makanan dari khas pati. Kalau kalian tahu pati, pati itu tuh tau nggak yang dari kayu, nah itu pati. Ya, jadi ini hasilnya dari pati Jawa Tengah juga. Biasanya itu makannya pakai nasi disiram kuah coklat gini, rempah, pakai potongan daging yang dimasak sama bacem, dimasak bacem. Karakter rasanya itu harusnya manis dan biasanya ditemenin sama jeroan-jeroan sapi seperti koyor, babat, tadi ada otak, ya kikil gitu macam-macam. Dan cara penyajiannya itu pakai daun pisang disiram, jadi kayak macam-macam gultik-gultik gitu. Jadi mirip-mirip gultik tapi bukan gultik karena ini harusnya lebih manis dan lebih apa ya? Lebih mendok gitu. Kalau gultik biasanya agak kayak cuma rasa santan doang, agak kurang gitu. Langsung kita cobain aja nasi gandul. Seperti yang sudah ditebak, makanan Jawa Tengah udah pasti karakternya manis. Gue nggak tahu kenapa. Kalau kalian bisa makan jeroan, gue saranin cobain koyor. Koyor ini apa? Koyor itu otot. Jadi rasanya tuh kayak lembut-lembut gitu. Kalau kikil kan agak kenyal. Kalau ini tuh kenyal empuk. Jadi kalau dimakan, langsung berotot gitu. Ya, kalau rasanya manis, udah pasti. Baik lagi nggak tahu kenapa kental banget rasa bawang putih. Di sini kalian kalau mau makannya kenyang ya di sini karena nasi itu banyak. Kalian kok pecah setengah aja, banyakin lauknya. Salah satu makanan yang wajib kalian cobain kalau di Semarang, apalagi malam-malam. Selain nasi goreng babat, makanan malam tuh pilihannya ada nasi gandul. Dan gue lagi ada di nasi gandul Mbak Tini. Boleh cobain, ini menarik banget. Jarang ditemuin di Jakarta, apalagi gue sebagai orang Jakarta, jarang banget nemuin makanan yang rasanya kayak gini. Itu rekomendasi makanan malam hari kedua di Semarang. Besok bakal main kemana? Kita bakal jegejek hari ketiga. Jegejek. Selamat datang di hari ketiga di Semarang. Pagi-pagi mau sarapan dulu. Ini ada soto ayam Pak Banjar. Jadi ini emang porsinya cilik ya, kecil segini, satu mangkok aja. Dalamnya ada soun, nasi, sama daging ayam. Di sini emang kecil karena lu harus menambah toppingnya. Ini ada kulit sama daging. Sekarang kita bakal kasih sambal dulu. Nah, udah ditambah sambal, dan kita cobain. Seger-seger, terus aroma bawang putihnya kuat. Dia pakai kaldu ayam juga, gurih, manis dari kecap. Memang kalau di Semarang itu mereka punya cita rasa tuh agak mirip-mirip karena emang memakai bumbu yang kurang lebih sejenis kayak base-nya semua tuh bawang putih, bawang merah, semiri, dan juga mereka kental sama penggunaan kecap manis. Sudah menjadi budaya di Jawa Tengah, manis tuh sudah di darah daging mereka ya. Cobain hati kulitnya, manis. Ayam Pak Banjar, menurut gua pagi-pagi lu mau makannya agak nyantai, santuy, nggak terlalu heavy, tapi pas nih, satu mangkok, tambahin sate-satenya, tambahin tempe, perkedel, juga ada sate lain. Jadi di perut tuh pas, kenyangnya pas, siap untuk kita menaklukkan hari ketiga kita di Semarang. Let's go, kita lanjut lagi. Selamat datang, sudah sampai di
Stasiun Ambarawa, jadi dalamnya ini tuh ada museum untuk ngeliat gimana proses kereta dari zaman dulu. Menariknya di sini adalah kita bakal nanti naik kereta untuk ke stasiun Tungkang kalau nggak salah di situ. Jadi kayak pakai kereta lokomotif yang jadul ke stasiun di mana tempat syuting Gadis. Itu kretek gitu. Bakal naik nanti beli dulu di dalam, jalan. Jam berapa sekarang? 1:30 nanti keretanya datang, terus kita naik kereta api tutut, naik kereta api jadul gitu. Let's go. Sudah sampai di stasiun Tuntang. Jadi stasiun Tuntang ini kalian cuma bisa berhenti 10-15 menit, terserah mau turun, mau ke toilet, karena nanti keretanya akan balik lagi. Cetrut gitu ke situ. Di stasiun Tuntang ini adalah tempat syutingnya, di mana saat si gadis itu suaminya itu kayak lagi masuk ke dalam kereta. Terus jangan gitu. Di sini lo bisa berhenti, ada jual banyak makanan, tadi ada bubur sumsum, ada gorengan, lo boleh cobain buat snack, ada performance juga. Ya menarik, sekarang udah mau balik lagi karena keretanya sudah muter, udah balik, dia akan masang. Dan ya udah, kita bakal balik ke stasiun Ambarawa lagi dan mau lanjut kemana guys? Kita mau lanjut ke tergantung hujan atau enggak. Stasiun Tuntang. Lah. Ya gini aja guys, setengah jam sampai, setengah jam balik. Menikmati pemandangan, bagus. Lanjut ke Cafe GT, salah satu tempat yang menurut gue cukup unik karena untuk menuju ke sini itu kayak lu masuk gang-gang gitu. Dan untuk menuju ke sini, kalau lu naik mobil, gue saranin lu parkir mobilnya di Tamrin Square, jalan kaki sedikit, ikutin Google Maps nyampe di Cafe GT. Jadi ada 2 pintu masuk, sebelah sini sama yang depan, tinggal diikutin aja. Dan ini menariknya kenapa? Karena lihat dekorasinya menarik ya. Ini kayak Jawa-Jawa gitu, rumah-rumah Jawa lama dikasih dekorasi jadul-jadul gitu. Terus juga cara masaknya juga menarik, kayak masih manual. Jadi kayak homey aja gitu, dan makanan juga makanan-makanannya homey. Yang sudah gue pesen ini ada pempek mendoan, ada pisang goreng, ada kue tiaw, sama ada kopi. Ini gue pesen yang kopi wali. Kopi wali ini dia tuh Arabica campur Robusta, tapi ini ada luwaknya gitu. Kopi jadul gitu ya. Dan prosesnya tadi pakai filter gitu. Rasa kopi. Ya, karena ini ada blend Robusta dan Arabica, jadi lu tetap bisa dapat pahit dari Robusta dan sepet dari Arabica. Sama ada sedikit luwak, kopi luwak. Ini juga enak kayak mendung-mendung gitu, kesini tuh adem nyaman. Sama gue udah pesan teh. Wah, kita coba dari mana nih? Kita coba dari kue tiawnya dulu. Ini kue tiawnya nih yang tipe yang agak basah. So. Tipe-tipe masakan tau gak sih yang dimasak sama nenek lu gitu loh. Nyaman aja gitu. Dan rasanya simple, tapi ya enak gitu. Lanjut, ini ada tempe mendoannya. Tempe mendoannya agak semi mendoan karena gak terlalu mendoan banget, tapi gak terlalu garing banget, dipotong kecil-kecil.
Ada tempe. Tapi yang khas di sini katanya pisang gorengnya. Ini pisang tanduk goreng. Ini di adonannya tipis banget. Tuh adonannya tipis. Nah. Ini enak. Cocok ke gula Jawa. Enak sih. Jadi karena adonannya tipis, dia cuma memberikan rasa sensasi kenyal. Tapi lu masih ngerasain rasa dari manis pisangnya itu sendiri. Wajar kalau jadi best seller. Pulang dari Ambarawa, kesini dulu nyantai sambil menikmati suasana sore Semarang, makan makanan yang comfort. Menurut gue menarik, Cafe GT boleh kalian cobain datengin. Lanjut cari makan lagi buat makan malam. Gue mau nyantai dulu di sini sore-sore. Ya udah, bye-bye. Pakai saja, Mas. Enggak, gue udah. Buat makan malam mampir ke warung makan Batum. Jadi ini tuh ada gudeg ya, sebenarnya nasi rames tapi base-nya tuh ada gudeg, ada koyor, ada krecek, macem-macem lah. Ada yang ayam opor, ada ayam goreng, ada babat goreng. Dan gue udah pesen ayam suwir, koyor, telur. Bentuknya tuh kayak gini ya, jadi becek-becek gitu. Langsung kita makan aja. Gue minta rawit biar lebih mantep. Ini tuh tetap dominan rasanya tuh manis, lebih biasa. Tapi kenapa ini mantep? Karena cabenya tuh pedas, ada rawitnya pedas, dan manis itu masih diamanin sama bumbu-bumbu lain yang asin gitu loh. Dan sambelnya juga. Dan ini tipenya tuh yang becek, bukan yang kering. Jadi masih sedep. Dan kalau lu suka tipe gudeg yang basah, terus pokoknya basah, banyak gitu, becek, nih menurut gue cocok. Karena ya, koyornya enak sih. Koyornya lembut. Menurut gua, kalau mau cari yang warak, yang kenyang, yang mantap, yang basah, boleh mampir ke warung makan Batum. Cobain koyornya, cobain tips dari gua. Kalau suka pedas, tambahin rawitnya. Oke, ini mantap. See you besok hari keempat di... Aduh, bangun. Hari terakhir di Semarang, hari keempat, mau sarapan dulu pagi-pagi. Ini ada bubur sama misoa Rizky. Jadi ini gue dikasih tahu sama salah satu followers gue di DM harus cobain bubur ini, tapi cobain misoanya. Dan unik banget karena biasanya kan misoa tuh jarang yang ala Indo ya ini. Gitu. Biasanya kan misoa identik dengan Chinese, makanan Chinese. Tapi ini lucu gitu. Dan dia misoa pakai kuah. Ini ada kulit ayam sama telur. Kalau dilihat sih kayaknya kuahnya kuah-kuah kecap gitu ya. Cobain ya. Dia kayak gurih kaldu sama manis, sedikit ada rasa kecapnya. Kita cobain misonya langsung. Kata apa ya? Apa ini? Kata ayam? Ini apa? Cobain aja, sama ada sambal. Jadi makanan-makanan yang kalau lu makan pagi ini di perut tuh nyaman gitu, nggak kayak rauk. Kata ayam, simple, comfort food, anget-anget, full filling. Dia tekstur misonya lembut, rasanya manis, ditambah cabai sedikit juga lebih mantep. Enak, bubur dan miso ayam. Rizky boleh kalian coba buat sarapan. Kenyangnya pas, nyamannya pas, cocok buat ngisi perut pagi-pagi. Kita lanjut lagi. Selamat datang di Dusun Semilir guys. Jadi mau mampir dulu ke Dusun Semilir. Ini sebenarnya dekat sama Ambarawa yang kemarin kita kunjungin. Jadi buat kesini lo harus beli tiket dulu. Karena ini kayak semacam wahana gitu. Belinya di Traveloka. Kenapa harus di Traveloka? Karena kalian bebas pilih tanggal kedatangan dan selalu ada promonya. Nih. Tiketnya udah ada di tangan saya, sudah jadi voucher. Tinggal ke loket, tukar jadi voucher fisik, langsung kita main di Dusun Semilir. Ini ada yang terkenal, ada namanya kayak dia perosotan gitu, katanya tingginya 50 meter kayak serung gitu. Langsung kita serodotan. Let's go. Untuk akses masuknya pakai barcode scan di dalam, permainan pakai gelang, ambil yang terusan untuk 2 orang ya kak. Iya. Voucher kalau makan minum, ketentuan berlaku sama ada permainan bumerangnya 2 boleh dibawa pulang. Terima kasih. Si
Mau naik perosotan dulu nih bro, serodotan. Gila. Biasa aja emang tinggi itu dan ketakutan hanya di pikiran guys. Gitu memang. Kalau kita bisa pakai channel our energy buat tidak takut. Tidak ada takut. Semua di otak. Jadi guys, buat beli tiketnya itu ada 2 jenis, yang biasa sama yang terusan. Yang biasa itu 30.000 kalau weekdays, kalau 40.000 tuh yang weekend. Yang ini 120.000 yang terusan ini wahana sepuasnya, jadi harga 120.000 lu bebas main wahana tanpa bayar biaya lagi. Kalau yang lain yang biasa tuh kayak per wahana lu di charge. Kalau ini 120.000 udah dapat bisa main sepuasnya. Perosotan ini salah satunya yang akan kita mainin sekarang. Huh! Perosotan pelangi bro. Kan cepat, biasanya 50 meter, puff, cepet bareng. Let's go. Ah. Oi. Woo! Makasih. Ya. Ten, 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 ten. Woi. Gila. Oke. Guys, sekarang mau mengenang masa-masa ngetrek zaman SMA. Tau nggak? Dari Pego, Tang Bangkok. Taruh dulu buat tuh. Oh, salah. Gila. Nyusul dulu guys. Kita mau masuk ruang hantu nih. Rumah hantu. Tuh di situ. Hah. Seram itu juga di pikiran guys. Hantu tuh nggak ada. Yuk. Guys, sini gua akan memberi kalian sebuah tips melawan ketakutan adalah kita serang dulu. Ya, kok suaranya lebih ini gila? Wey, hey. Hey, ya, capek. Main duluan, main. Kok bisa nemenin? Sampai habis tenaga. Habis ditakutin, saya pulang dulu ya. Sama pacar saya. Kalian tahu nggak burung hantu bisa putar kepala 360 derajat? Gue baru tahu fact ini dari Mandy. Coba muter. Wes. Jadi gitu aja guys. Permainan di Dusun Semilir. Jadi di sini kalau kalian mau menaklukkan rasa takut, silakan ke rumah hantu.
Di sini kalian bisa banyak wahana. Menurut gua oke, dengan 120.000 kalian bisa banyak jalan-jalan, lihat-lihat, main-main. Yang berkesan rumah hantunya sih serem loh. Serem coba bener. Ya udah gitu aja Dusun Semilir. Silakan mampir. Kalau mau pesen tiket, udah tahu di mana ya pasti Traveloka. Kita lanjut lagi explore Semarang. Let's go. Habis main saatnya makan. Kayak anak kecil, main udah senang, saatnya isi perut di Pak Meheksa. Waduh. Di sini nasinya ngambil sendiri. Jadi aing teh udah pesen ada ayam goreng asin, ini digoreng agak basah. Itu tipsnya. Kalau gua nggak suka terlalu kering, nanti makannya tidak nikmat. Tuh kan. Dan ada juga udang goreng. Ini udang, ini bapaknya. Ini anaknya. Ini istrinya. Apaan? Jadi di sini sambelnya itu ada yang bawang, terasi pedas, sama terasi biasa. Saya sih sukanya yang pedas dan yang bawang. Kenapa? Karena lebih pedas. Langsung kita makan aja. Oh, enak bro. Wah, pedas yang bawang. Mantap. Panahesa, lembut, ngerecap bumbunya sampai dalam. Sambelnya sih menurut gua kombinasi antara bumbu goreng ini yang digoreng asin sama sambal bawang sama nasi hangat. Menurut gue ini adalah kombinasi yang sangat perfect. Oke, sekarang kita coba udangnya. Enak, udangnya manis. Nah, kalau kesini wajib banget pesen mereka punya udang dikombinasiin sama ayam. Kombinasi paling sempurna. Porsi udang sendiri sama 2 potong ayam. Dijamin kenyang sampai malam. Kalian cari makan siang yang kenyang, yang asin, yang mantep, yang warak. Panaheksa cocok habis main, capek, panas-panas, lapar, makan yang warak-warak. Habis ini mau cari snack lagi, snack khas Semarang sebelum nanti bakal berpisah dengan Semarang. Bye-bye. Nggak tahu apa. Ya udah gitu aja. Dah. Makan dulu. Ke Semarang tidak lengkap kalau tidak makan lumpia. Dan sekarang gue lagi di lumpia Cik Meme. Jangan diganti K guys, nanti jadi cekikikan. Keren. Lumpia aja ada generasinya. Keren guys, ini katanya lebih enak dari Gang Lombok. Kata temen gue yang katanya dia tuh ahli makanan sedunia gitu. Sebagai penutupan di Semarang, gue lagi ada di salah satu tempat ngopi yang udah legend dari tahun 1915. Begitu masuk, belok kanan, langsung disuguhin banyak banget kopi. Ditanya, lu mau kayak gimana? Misalnya mau fruity, chocolatey, manis, banyak banget jenisnya. Dan mereka tuh juga in-house sendiri semua, roasting semua di sini. Dan fun fact-nya, mesinnya itu dulu tuh diumpetin pada zaman penjajahan Jepang. Kenapa? Biar nggak diambil mesinnya, besinya terus dijadiin senjata gitu loh. Jadi kayak diumpetin. Jadi ini tempatnya legendaris dari tahun 1915. Ini gue udah pesen yang ini tuh kayak agak wine gitu nih, beansnya. Jadi kayak di treatmentnya mirip kayak bikin wine. Jadi ada aroma wine-nya. Enak. Dan dia tuh juga ada kayak manual brew atau espresso, kayak macem-macem. Sambil menikmati lumpia Semarang yang tadi kita pesan, si Cik Meme. Jadi di sini kita menikmati 2 sejarah sekaligus. Langsung lumpia, kopi. Oke, jadi coba dulu lumpianya. Lumpia Semarang ini sejarahnya tuh unik. Jadi ada satu orang Tionghoa datang ke Semarang, dia jualan lumpia isinya daging babi dengan cita rasa gurih. Terus di sebelahnya ada orang Jawa, cewek Jawa, jual lumpia juga, tapi rasanya manis. Dari mereka bersaing, akhirnya mereka
menikah dari persaingan menjadi cinta, anjay. Emang kadang cinta itu dimulai dari yang tidak terduga gitu. Dari bersaing, lama-lama jadi... Udah, kita coba ya. Bro, enak bro. Wah, manisnya pas, gurihnya pas. Rebungnya kebanyakan. Kadang lumpia Semarang tuh ada rebung kebanyakan. Rebungnya juga nggak bau. Rebung itu apa? Rebung itu ada bambu bawahnya. Rebung. Makan pakai rawit. Gue bisa bilang ini lebih enak dari Gang Lombok. Karena kalau Gang Lombok menurut gue tuh overkill. Ini pas semuanya, lebih nyantai, lebih bisa dinikmati. Dan mereka ternyata satu turunan dari kakek sampai dia. Ini generasi 5. Lumpia Cimeme. Lumpia ya pakai N. Oke, menarik. Kalian boleh mampir ke Margorejo sore-sore nyantai, chill, enak di sini. Kalian juga boleh mampir untuk cobain lumpia Cimeme. Dua-duanya menurut gue super rekomen. Mantap. Mari pulang, marilah pulang ke Jakarta. Selesai sudah trip Semarang kita 4 hari 3 malam, mulai eksplor dari kuliner, tempat kafe, tempat main, semuanya. Semoga teman-teman yang mau ke Semarang terbantu dengan itinerary yang udah gue bikin di video ini. Selain video ini, kalian juga bisa cek travel guide Traveloka yang ada di sini, dan juga Let's Go Traveloka yang ada di sini. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe ke YouTube channel Traveloka karena banyak banget video budget dan itinerary yang ada di YouTube channel Traveloka. Don't worry no rugi, liburan tenang bareng Traveloka karena bisa di-schedule, refund, dan atur atau pilih pembelian nanti semua via aplikasi. See you in the next video. Bye-bye.